Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibillah, NIM 16220058, akan mengerjakan tugas pengantar Tata Hukum Indonesia kelas D, yaitu tentang hukum perdata. Yang pertama, pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah sebuah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di Indonesia mula dari bahasa Belanda Burgerlijk Recht yang sumbernya pada BW, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Secara umum, pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan hukum perdata, yaitu diantaranya yang pertama Profesor Subekti. Beliau mengatakan hukum perdata adalah segala hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Lalu yang kedua ada Profesor Sutikno Mertokusumo. Beliau mengatakan hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan suatu orang yang satu dengan orang yang lain dalam keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Lalu yang kedua ada unsur hukum perdata. Ada beberapa unsur hukum perdata, yaitu diantaranya yang pertama peraturan hukum. Peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan meliputi yang tertulis dan tidak tertulis. Lalu yang kedua yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum adalah hak dan kewajiban pribadi yang satu dengan pribadi yang lain dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada orang. Orang adalah subjek hukum, yaitu pelaku hak dan kewajiban. Pelaku ini bisa manusia dan badan hukum. Lalu yang keempat ada bidang hukum. Bidang hukum ini diatur oleh hukum perdata. Yang diatur adalah hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, dan hukum pembuktian dan kadaluarsa. Lalu ada sifat hukum perdata. Yang pertama, hukum perdata itu memaksa masyarakat terikat dengan peraturan yang diatur oleh sebuah negara. Lalu yang sifat yang kedua adalah hukum perdata adalah itu mengatur dalam masyarakat. Manusia tidak boleh semena-mena untuk melakukan sesuatu karena sudah diatur oleh negara dalam peraturan yang sudah diresmikan. Lalu ada asas sumber hukum perdata. Dalam asas-asas sumber hukum perdata ini, Volmar membagi sumber hukum perdata menjadi 4 macam, yaitu yang pertama hukum KUH perdata, lalu terakat, lalu jurisprudensi, dan yang terakhir kebiasaan. Yang dimaksud dalam terakat adalah bidang keperdataan, terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional. Lalu jurisprudensi adalah merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara, terutama dalam perkara perdata. Lalu ada soal yang kedua yaitu hubungan hukum perdata dan tata hukum Indonesia. Tadi sudah disebutkan tentang apa itu hukum perdata, lalu kita membahas tentang tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia adalah hukum atau peraturan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, tata hukum Indonesia itu menatap, menyusun, mengatur tata tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah kita mengetahui tentang apa itu tata hukum Indonesia,
Sekarang kita mencoba untuk membahas mengenai jenis-jenis tata hukum yang ada di Indonesia. Jenis-jenis tata hukum yang ada di Indonesia yaitu yang pertama hukum perdata, lalu ada hukum pidana, ada hukum tata negara, ada hukum tata usaha, dan hukum acara. Jadi dalam hal ini hubungan antara hukum perdata dan hukum tata hukum Indonesia adalah tata hukum Indonesia itu sebuah wadah dari hukum perdata yang mana sama-sama mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Lalu soal yang terakhir, sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata yang ada di Indonesia tidak terlepas dari hukum perdata Eropa. Utamanya di Eropa kontinental berlaku hukum perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara di Eropa. Di samping terdapat hukum tertulis dan kebiasaan setempat, namun karena terdapat perbedaan peraturan pada masing-masing daerah menjadikan orang mencari jalan yang mempunyai kepastian hukum dan kesatuan hukum. Berdasarkan prakarsa dari Napoleon di tahun 1804 yang terhimpun hukum perdata yang bernama Code Civil de France atau disebut dengan Code Napoleon. Di tahun 1809 sampai 1811 Prancis menjajah Belanda. Lalu Raja Lodewijk Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingrid Voorhees Koninkrijk Holland yang berisi hampir sama dengan Code Napoleon dan Code Civil de France untuk diberlakukan sebagai sumber hukum perdata di Belanda. Sesudah penjajahan berakhir dan Belanda disatukan dengan Prancis, Code Napoleon dan Code Civil de France tetap diterapkan di Belanda. Di tahun 1814, Belanda mulai membuat susunan kitab undang-undang hukum perdata dengan dasar kodifikasi hukum Belanda dibuat oleh Mr. J.M. Kemper yang disebut Ontwerp Kemper. Tetapi sebelum menyelesaikan tugasnya di tahun 1824, Kemper meninggal dunia dan kemudian diteruskan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belanda. Di 6 Juli 1830, kodifikasi sudah selesai dibuat dengan dibuatnya BW atau Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda dan WVK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dari dasar asas Konkordate dan asas politik di tahun 1948, kedua undang-undang tersebut berlaku di Indonesia dan hingga saat ini dikenai dengan KUHP untuk KUH Perdata untuk BW dan KUH Dagang untuk WVK. Sekian dari saya, mungkin jika ada kurang atau salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Nurul Fadila, NIM 200202110109 akan menjelaskan bab sistematika BW, hukum perorangan dan badan hukum, serta hukum keluarga. Sistematika BW. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau BW terdiri dari 4 buku, yaitu buku 1, Perihal Orang, memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. 2. Buku 2, Perihal Benda, memuat hukum benda dan hukum waris. Buku 3, Perihal Perikatan, memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Buku 4, Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat kadaluarsa terhadap hubungan hukum. Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dalam BW dibagi menjadi 4 bagian. 1. Hukum perorangan. 2. Hukum keluarga. 3. Hukum harta kekayaan. Dan 4. Hukum waris. Hukum perorangan dan badan hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum.
Pertama, manusia. Berlakunya seorang manusia sebagai pembawa hak ialah mulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Hal itu diatur dalam BW pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendakinya. Selanjutnya, BW pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa apabila ia dilahirkan mati, maka ia dianggap tidak pernah ada. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, badan hukum. Selain manusia, di dalam hukum juga ada perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia, yang dinamakan badan hukum. Misalnya, negara, provinsi, kabupaten, PT, koperasi, yayasan, wakaf, dan lain-lain. Suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara 1. Didirikan dengan akta notaris, 2. Didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat. Yang ketiga, dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman, dan yang terakhir diumumkan dalam berita negara. Selanjutnya, hukum keluarga. Yang termasuk hukum keluarga yaitu 1. Kekuasaan orang tua, BW pasal 198 dan seterusnya. Kedua, perwalian, BW pasal 331 dan seterusnya. Ketiga, pengampuan, BW pasal 433 dan seterusnya. Keempat, hukum perkawinan menurut hukum perdata Eropa, BW pasal 26 dan seterusnya. Pertama, kekuasaan orang tua. Setiap anak yang belum dewasa dianggap tidak cakap bertindak. Maka dari itu, orang tualah yang wajib menyelenggarakan segala kebutuhannya. Kekuasaan orang tua itu berhenti apabila 1. Anak tersebut telah dewasa atau sudah berusia 21 tahun. Kedua, perkawinan orang tua putus. Ketiga, kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim. Keempat, pembebasan dari kekuasaan orang tua. Kedua, perwalian. Perwalian dapat terjadi karena 1. Perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena bercerai. Kedua, kekuasaan orang tua dipecat atau dibebaskan. Maka hakim mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut. Yang ketiga, pengampuan. Orang yang memerlukan pengampuan yaitu orang dewasa akan tetapi sakit ingatan, pemboros, lemah daya, atau tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengampu atau kurator. Biasanya suami jadi pengampu atas istri atau sebaliknya. Penetapan di bawah pengampuan dapat dimintakan oleh suami atau istri, keluarga sedarah, kejaksaan, dan dalam hal lemah daya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja. Orang yang di bawah pengampuan disebut kurandus. Keempat, hukum perkawinan menurut hukum perdata Eropa. Hukum perkawinan ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan menurut hukum perdata barat antara lain: pertama, pihak-pihak calon mempelai dan dalam keadaan tidak kawin. Kedua, laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Ketiga, dilakukan di muka pegawai catatan sipil. Keempat, tidak ada pertalian darah yang terlarang. Kelima, dengan kemauan yang bebas dan sebagainya. Hak dan kewajiban suami istri. Pertama, kekuasaan marital ada di suami. Kedua, wajib nafkah atau kewajiban alimentasi. Ketiga, istri mengikuti kewarganegaraan suaminya. Keempat, istri mengikuti domisili suaminya. Kelima, istri menjadi tidak cakap bertindak. Adapun sebab-sebab putusnya perkawinan: 1. Kematian. Kedua, kepergian suami atau istri selama 10 tahun. Ketiga, akibat perpisahan meja makan dan tempat tidur. Keempat, perceraian. Perceraian disebabkan oleh zina, meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, hukuman selama 5 tahun, dan penganiayaan
yang menyebabkan luka berat. Perceraian ini baru sah sesudah diumumkan oleh pengadilan. Saya Aflahal Ulawardani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu yang pertama, hukum tentang benda. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui arti benda tersendiri itu apa. Nah, benda menurut pasal 499 KUH Perdata, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Nah, pengertian dari objek hak yang dimiliki itu dapat berupa barang dan ada berupa yang hak. Nah, yang dimaksud dalam KUH Perdata adalah benda yang berwujud, seperti rumah, tanah, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan benda yang tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, itu diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan HKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kemudian, hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak atau seutuhnya. Nah, sistem dalam pengaturan hukum benda yaitu adalah sistem tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ada pada undang-undang. Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu yang pertama, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti. Yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan. Yang ketiga, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Dan yang keempat, benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Nah, dalam benda yang bergerak dan tidak bergerak ini dikategorikan menjadi dua sifat, yaitu benda yang dapat dipindahkan dan tidak dapat dipindahkan, serta benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Selanjutnya, asas-asas hukum benda. Asas-asas hukum benda ada 10. Yang pertama, merupakan hukum memaksa. Kenapa disebut memaksa? Karena suatu benda bisa diadakan hak kebendaan dengan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Yang kedua, asas dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Yang ketiga, asas individualitas. Asas ini, menurut asas ini, objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Yang keempat, asas totalitas. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan begitu, barang siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, maka ia mempunyai hak kebendaan itu seluruhnya dari barang tersebut. Yang kelima, asas tidak dapat dipisahkan. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindahtangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan tersebut. Yang keenam, asas prioritas. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom atau hak milik pengaturan tanah barat, meskipun luasnya berbeda-beda. Yang ke-7, asas percampuran. Menurut asas ini, hak milik atas suatu kebendaan yang diberikan, hak kebendaan terbatas, tidak mungkin menjadi pemegang hak kebendaan. Yang ke-8, asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezit dari benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang ke-9, asas publicitas. Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya wajib untuk didaftarkan dalam daftar umum. Yang ke-10, sifat perjanjian. Yang dimaksud sifat perjanjian di sini merupakan perjanjian yang zaklik, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Selanjutnya, macam-macam hak kebendaan. Yang pertama, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yaitu hak milik, bezit. Bezit adalah keadaan memegang atau menikmati suatu benda yang dikuasai seseorang, baik dengan cara upaya sendiri atau melalui perantara. Kemudian, hak memungut hasil dan hak pakai dan mendiami. Yang kedua, hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan,
Yang pertama, gadai. Yang kedua, fidusia, yaitu pengalihan hak suatu benda di mana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kuasa pemilik benda. Yang ketiga, hipotek, yaitu hutang di mana peminjam masih menggunakan properti atau benda sebagai objek jaminannya. Yang keempat, hak tanggungan. Yang kelima, sistem resi gudang. Nah, yang dimaksud sistem resi gudang yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian resi gudang. Nah, resi gudang itu merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Nah, dari gadai dan hipotek memang hampir sama. Adapun perbedaannya yaitu gadai harus disertai dengan pernyataan kekuasaan atas barang yang digadaikan, sedangkan hipotek tidak. Kemudian gadai harus dihapus jika barang yang digadaikan berpindah tangan, sedangkan hipotek tidak. Kemudian gadai dapat dibuktikan dengan segala macam pembuktian dari perjanjian, sedangkan hipotek harus dibuktikan dengan akta yang otentik. Selanjutnya, masuk pada materi yang kedua yaitu hukum perjanjian. Sebelumnya, apa itu perjanjian? Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain. Perjanjian tersebut berisi janji-janji yang telah disetujui atas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, dalam suatu perjanjian tersebut pasti menciptakan suatu perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua pihak dalam hukum kekayaan yang berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dan pihak yang lain memenuhi tuntutan itu. Pada dasarnya, dalam suatu perikatan, pihak yang menuntut disebut dengan kreditur dan pihak yang memenuhi tuntutan disebut dengan debitur. Nah, suatu tuntutan itu dalam hukum disebut dengan prestasi. Berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi dapat berupa yang pertama, menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu. Yang kedua, melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu. Dan yang ketiga, tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. Kemudian syarat sahnya perjanjian. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan ada 4 syarat, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan. Yang kedua, kecakapan untuk mengadakan perjanjian. Yang ketiga, objeknya tertentu, yaitu dengan artian perjanjian sudah ditentukan. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal, maksudnya yang menjadi isi suatu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya, asas-asas dalam perjanjian, yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yaitu dalam hukum perjanjian Indonesia menganut sistem terbuka, artinya dapat mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, asas konsensual, yaitu maksudnya pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak terciptanya suatu kesepakatan. Yang ketiga, asas kekuatan mengikatnya perjanjian. Dan yang keempat, asas iktikat baik, yaitu antara kedua belah pihak mempunyai maksud untuk menaati dan memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Yang kelima, asas kepercayaan. Yang keenam, asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kedua belah pihak untuk saling memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Yang kedelapan, asas kepatutan. Dan yang kedelapan, asas kebiasaan. Dalam hukum perjanjian terdapat istilah wan prestasi yang artinya tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Adapun penyebab dari wan prestasi yaitu yang pertama, karena kesalahan debitur.
baik dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut maupun karena kelalaian. Yang kedua, karena keadaan memaksa, jadi di luar kemampuan dari debitur, artinya debitur tidak bersalah. Selain itu, terdapat istilah overmach, yang artinya suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada di luar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya. Beberapa contoh dalam persoalan hukum perjanjian yaitu seperti perjanjian kredit, hukum lelang, perjanjian dalam ketenagakerjaan Indonesia, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata merupakan suatu peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Dalam hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan daripada putusannya. Perkataan acara dalam hukum acara perdata berarti proses penyelesaian perkara melalui hakim atau pengadilan. Nah, proses penyelesaian perkara lewat hakim tersebut bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu. Kemudian sumber hukum acara perdata. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang pertama HIR atau Het Herzien Indonesisch Reglement, yaitu peraturan yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Yang kedua ada RBG Rechtsreglement Uitengwesten, yaitu peraturan yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Yang ketiga ada RV atau Reglement Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa. Kemudian yang kedua, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan untuk daerah Jawa dan Madura. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dan yang keempat ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Hukum. Dan yang ketiga ada pun sumber hukum lainnya. Yang pertama jurisprudensi, yang kedua adat kebiasaan, yang ketiga perjanjian internasional, yang keempat doktrin atau pendapat, dan yang kelima surat edaran Mahkamah Agung. Selanjutnya asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Maksudnya yaitu hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Artinya, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan. Yang ketiga, bersifat terbuka di persidangan. Yang keempat, mendengar kedua belah pihak. Yang kelima, putusan harus disertai alasan-alasan. Alasan-alasan tersebut untuk sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya. Yang keenam, hakim harus memutus semua tuntutan. Misalnya, penggugat mengajukan tuntutan-tuntutan, kemudian tergugat dihukum mengembalikan utangnya, atau tergugat dihukum membayar ganti rugi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, hakim harus menunjuk dasar hukum putusannya. Yang kedelapan, beracara dikenakan biaya. Biaya perkara meliputi biaya kepanitraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai.
Nah, bagi yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara cuma-cuma atau pro deo dengan cara mendapat izin untuk dibebaskan dari pembiayaan perkara. Caranya mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala kepolisian. Yang kesembilan, tidak ada keharusan mewakilkan, yaitu tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain. Yang ke-10, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Cukup sekian presentasi materi hukum perdata dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.